Halo, selamat datang kembali di seri Belajar dari Pengalaman. Kita akan melanjutkan perbincangan kita yang lalu. Sebelumnya kita bicara mengenai apa sih yang boleh dan tidak boleh di dalam sebuah kelas daring. Ini merupakan kumpulan saran saja, bukan sesuatu yang memang merupakan peraturan. Sekarang kita akan membahas apa yang don'ts, apa yang sebaiknya jangan dilakukan selama sesi-sesi pembelajaran daring. Yang pertama adalah sebaiknya jangan duduk di tempat di mana ada banyak gangguan. Ruang belajar sebaiknya jauh dari lokasi yang menimbulkan banyak suara. Kita tahu ada banyak hal-hal yang bisa mengganggu suara-suara yang masuk ke dalam kelas, mulai dari mungkin konstruksi, suara binatang, suara kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa menimbulkan distraksi dan gangguan untuk proses pembelajaran. Yang kedua, jangan mematikan kamera untuk waktu yang lama. Sejauh memang koneksi Anda memungkinkan untuk menghidupkan kamera, hidupkanlah kamera Anda sehingga peserta yang lain atau mungkin fasilitator atau mungkin narasumber tahu bahwa memang kita hadir dan memperhatikan selama sesi-sesi belajar tersebut. Yang ketiga, sebaiknya jangan ngemil atau makan atau berbicara dengan orang lain tanpa membisukan audio Anda. Jadi kalau misalnya Anda ingin makan atau Anda ingin bicara dengan orang lain, maka pastikan bahwa Anda membisukan dulu setting audio Anda sehingga itu tidak mengganggu peserta yang lain atau tidak mengganggu proses belajar. Yang keempat, jangan menunggu sampai panitia atau fasilitator meminta Anda untuk bisu. Jadi ini masih berkaitan dengan soal setting audio. Sebaiknya dari awal kita sudah membuat setting mute atau setting bisu untuk audio kita ketika kita memasuki ruangan atau selama kita memang tidak melakukan pembicaraan, selama kita tidak harus menyampaikan sesuatu di dalam kelas. Nah, jika ada seseorang atau ada sesuatu yang menimbulkan suara yang keras yang memasuki ruang belajar atau ruang pertemuan Anda, ruang kerja Anda, maka Anda harus segera mematikan suara untuk menghindari gangguan terhadap proses belajar mengajar di dalam kelas. Yang kelima yang ingin saya sampaikan adalah jangan memposting tautan dalam obrolan atau chat yang memang tidak relevan. Saya sudah sampaikan sebelumnya, kadang-kadang kita ingin bercanda di dalam kelas dan itu sesuatu yang sangat wajar untuk mencairkan suasana. Tapi obrolan di kelas bukanlah tempat untuk bersosialisasi dan membagikan video atau membagikan meme atau membagikan pesan-pesan lucu yang sifatnya pribadi kepada teman-teman Anda. Karena itu kalau misalnya Anda ingin memberikan pesan-pesan yang sifatnya pribadi, silakan menggunakan platform yang lain, tapi tidak menggunakan platform pertemuan yang sifatnya bersama. Berikutnya lagi, yang keenam, jangan menyerah jika Anda mengalami kesulitan teknis selama proses daring itu berlangsung. Selama proses belajar, kita sering mengalami ada banyak gangguan teknis, mulai dari gangguan koneksi, gangguan teknologi, atau mungkin orang harus keluar masuk kelas karena berbagai masalah. Karena itu, kalaupun misalnya itu terjadi pada Anda, jangan menyerah, tetaplah berusaha untuk mengupayakan diri untuk masuk ke dalam kelas. Kalaupun misalnya ternyata Anda tidak berhasil melakukannya, maka sampaikan keluhan Anda itu kepada panitia atau kepada fasilitator agar fasilitator Anda bisa mencari jalan supaya menutupi kesenjangan, menutupi kesulitan yang Anda hadapi tersebut, dan Anda tidak terpaksa ketinggalan dari kelas yang semestinya Anda ikuti. Yang ketujuh, yang penting adalah sebagaimana sebuah kelas orang dewasa, maka interaksi dan partisipasi menjadi sangat penting. Karena itu,
Jangan bersikap pasif dan menunggu sampai Anda harus dipanggil untuk bisa terlibat. Bersikaplah proaktif dan jangan takut untuk berbicara di dalam kelas, baik itu di dalam diskusi-diskusi besar maupun diskusi-diskusi kecil. Memang tidak semua orang mungkin punya kemampuan untuk berbicara di depan umum, tapi kalaupun misalnya Anda mengalami kesulitan seperti itu, maka jangan ragu untuk approach, jangan ragu untuk mendekati fasilitator Anda supaya Anda juga bisa terus terlibat dan Anda bisa aktif di dalam kelas dan terlibat di dalam proses pembelajaran tersebut secara maksimal. Hal yang lain yang mungkin relevan dengan apa yang saya sudah sampaikan sebelumnya ketika bicara mengenai apa yang harusnya dilakukan di dalam kelas, yaitu jangan mengikuti rapat atau kegiatan lain di waktu yang bersamaan. Multitasking mungkin oke, tapi ketika Anda harus melakukan rapat atau melakukan pertemuan di waktu yang bersamaan, maka sudah pasti konsentrasi Anda akan terbagi dan Anda tidak akan bisa fokus pada proses pembelajaran. Jika Anda harus menghadapi situasi ini, maka pastikan Anda bicara dengan fasilitator Anda agar situasi ini bisa ditangani dengan sebaik-baiknya. Jika memang tidak bisa dihindari sama sekali, ini bukan sesuatu yang memang tidak bisa ditangani, tapi sebaiknya Anda harus memilih rapat atau kegiatan mana yang akan dilakukan jika keduanya memang sama-sama penting. Yang ke-9, jangan pernah merasa bahwa diri Anda sendirian di dalam kelas daring. Memang situasi atau kenyataannya adalah ketika kita berada di dalam sebuah ruangan, seakan-akan kita sendirian. Nggak ada orang di samping kanan kiri kita. Tapi sebenarnya ada banyak orang di dalam kelas virtual tersebut. Jadi kita harus meletakkan imajinasi kita meletakkan bayangan kita bahwa kita berada di dalam sebuah kelas tatap muka di mana semua orang ada di sana dan Anda punya keleluasaan yang sama sebagaimana Anda berada di kelas tatap muka untuk terlibat di dalam proses pembelajaran. Ekspektasi mungkin harus diturunkan atau mungkin harus diubah, tetapi sebisa mungkin proses pembelajaran tetap interaktif dan tetap bisa menghadirkan partisipasi dari seluruh pihak yang terlibat di dalam proses tersebut. Terakhir yang ingin saya sampaikan adalah, dan ini sangat penting dan biasanya saya akan menyampaikannya sejak awal dalam proses pertemuan, jangan pernah membagikan alamat atau tautan kelas daring Anda kepada siapapun yang memang bukan anggota kelas kita. Jangan pernah membagikan foto-foto atau bahan-bahan pembelajaran di sosial media, mempostingkan pembicaraan, mempostingkan nama-nama orang, mempostingkan informasi yang ada di dalam proses pembelajaran tersebut di dalam sosial media. Itu sesuatu yang harus dari awal disampaikan bahwa itu tidak bisa diterima. Jadi baik untuk menjelaskan kepada para peserta bahwa apa yang didiskusikan di dalam kelas itu harus stay di dalam kelas. Itulah yang biasanya kita sebut sebagai Chatham House Rules. Nah, nanti di dalam sesi-sesi berikutnya saya akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana kita menerapkan Chatham House Rules. Oke, terima kasih untuk mengikuti diskusi kita hari ini. Channel ini mudah-mudahan berguna dan jika Anda merasa bahwa ini bermanfaat bagi Anda, jangan ragu untuk membagikannya kepada rekan-rekan Anda yang lain. Terima kasih. Salam.